Selamat pagi. 28 September 2024 di Jeffersonville, Indiana yang basah dan hujan. Saya sangat senang sekali bahwa kita akan mendengarkan Saudara William Marion Branham, pembawa pesan malaikat ketujuh pada hari Minggu ini. Satu-satunya pelayanan yang memiliki kuasa kesempurnaan di zaman ini. Kita percaya bahwa para pendeta tersesat dan orang awam juga tersesat di setiap zaman. Nabi memperingatkan kita tentang hal itu ketika ia menulis buku penjelasan 7 zaman gereja. Saya mengenal seorang pastor pesan yang terkenal di dunia yang mengatakan bahwa sang utusan tidak pernah mengatakan hal itu, tetapi ia berbohong. Jadi kita harus selalu mengatakan yang sebenarnya. Allah membenci pembohong yang tidak bertobat. Itulah mengapa saya suka membaca surat-surat Raja Wali berkumpul bersama. Begitu banyak hal yang dituliskan yang mengingatkan kita setiap minggunya. Hal itu membawa kita lebih dekat kepada pertemuan di udara dengan Tuhan kita. Saudara Branham berjanji untuk memberitahukan kepada kita kebenaran, dan setelah 65 tahun, saya menemukan ketenangan dalam mendengarkan firman yang murni dan tidak tercemar dalam kaset-kaset itu, karena firman itu telah dibuktikan oleh Allah sebagai kebenaran. Saya menghargai Saudara Joseph karena telah mengatakan kebenaran kepada kita. Iman saya telah bertumbuh karena ia telah menantang kita untuk berdiri dan menyatakan bahwa semuanya adalah demikianlah firman Tuhan dalam setiap kaset. Saya mengenal banyak orang di seluruh dunia yang sama bersyukurnya dengan saya. Sekarang, para Raja Wali berkumpul bersama. Surat dari Tabernakel Branham. Kepada para pemegang kunci iman yang terhormat, akulah pintu ke kandang domba. Akulah jalan, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pintu kepada segala sesuatu. Dan iman adalah kunci yang membuka pintu itu supaya kamu dapat masuk. Hanya ada satu tangan yang dapat memegang kunci ini, yaitu tangan iman. Iman adalah satu-satunya kunci yang membuka semua janji Allah. Iman menjadi kepada karyanya yang telah selesai membuka setiap pintu menuju setiap harta yang ada di dalam kerajaan Allah. Iman adalah kunci kerangka besar Allah yang membuka setiap pintu untuk mempelainya, dan kita memegang kunci itu di tangan iman kita. Kunci iman itu ada di dalam hati kita, dan kita berkata, ini adalah firman Allah, ini adalah janji-janji Allah untuk kita, dan kita memegang kuncinya. Dan kemudian dengan setiap iman yang kita miliki, tanpa meragukan setitik pun, kita membuka setiap pintu yang menghalangi kita untuk menerima berkat-berkat yang Allah sediakan bagi kita. Memadamkan keganasan api. Itu membuka kesembuhan bagi yang sakit. Ini membuka keselamatan kita. Kita telah sampai pada pintu, dan apapun yang kita lakukan dalam perkataan atau perbuatan, kita melakukan semuanya dalam namanya karena kita tahu bahwa kita memiliki kunci iman, dan itu adalah kunci yang dibuat oleh Alkitab. Kita tidak peduli apa yang orang pikirkan. Ada satu hal yang pasti, Allah memanggil kita, menentukan kita, menyatakan firman-Nya kepada kita, memberitahu kita siapa kita, dan kita bertekad untuk mengikuti firman-Nya, karena Dia telah memanggil kita untuk menjadi mempelai wanitanya. Bapa memegang ketujuh bintangnya, ketujuh utusannya, hingga 7 zaman di tangannya. Dia memegang mereka di tangannya. Dengan demikian, mereka terkait dengan kuasanya. Itulah yang dilambangkan oleh tangan itu. Itu menandakan kuasa Allah dan otoritas Allah. Kita memegang firman-Nya dalam tangan iman kita,
menandakan kuasa dan otoritas Allah ada di tangan kita, dan Dia telah memberi kita kunci untuk membuka setiap pintu untuk segala sesuatu yang kita perlukan. Ini adalah kunci utama yang akan membuka setiap pintu. Sekarang saya tahu mengapa Allah memberi kita 5 jari di setiap tangan. Bukan 4, bukan 6, tapi 5. Sehingga setiap kali kita melihat tangan kita, kita akan ingat bahwa kita memiliki iman untuk membuka setiap pintu. Ini adalah tanda yang kekal bagi umat manusia, sehingga kita tidak akan pernah lupa. Selalu ingat dan berani bahwa kita memiliki iman di tangan kita, dan Dia akan meningkatkan iman kita yang hanya sebesar biji sesawi dan memberi kita iman besarnya yang tidak pernah gagal, firman kekal yang tidak pernah bisa gagal. Kita dapat mengangkat tangan kita ke surga, merentangkan kelima jari kita di masing-masing tangan dan berkata kepadanya, Bapa, kami percaya dan memiliki iman pada setiap firman yang Engkau ucapkan. Itu adalah janjimu, firman-Mu, dan Engkau akan memberikan iman yang kami perlukan jika kami mau percaya, dan kami percaya. Karena kami tidak mengadakan kebaktian perjamuan malam sampai hari Minggu malam, saya ingin mendorong Anda untuk memilih sebuah pesan untuk didengar bersama gereja, keluarga, atau secara pribadi pada hari Minggu pagi pada waktu yang sesuai bagi Anda. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengevaluasi iman kita selain dengan mendengarkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman, dan firman itu datang kepada Nabi. Marilah kita semua bergabung bersama pada pukul 17.00 pada zona waktu setempat untuk mendengarkan pesan 62-1007, kunci kepada pintu. Seperti yang telah diumumkan, saya ingin menjadikannya sebuah kebaktian perjamuan malam yang akan diputar di radio suara pada pukul 17 waktu Jeffersonville. Anda dapat mengunduh dan memutar kebaktian dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang dengan mengklik di sini, link di sini. Sama seperti kebaktian perjamuan malam di masa lalu. Di akhir rekaman, Saudara Branham akan mendoakan roti dan anggur. Akan ada musik piano selama beberapa menit agar Anda dapat menyelesaikan bagian perjamuan malam. Kemudian Saudara Branham akan membaca kitab suci yang berkaitan dengan pembasuhan kaki, dan nyanyian rohani Injil akan mengikuti pembacaannya selama beberapa menit agar Anda dapat menyelesaikan bagian pembasuhan kaki dalam kebaktian. Betapa istimewanya kita dapat mengundang Tuhan Yesus untuk makan malam bersama kita masing-masing di rumah, gereja, atau dimanapun Anda berada. Berdoalah untuk saya ketika Anda berbicara kepadanya, karena saya pasti akan berdoa untuk Anda. Tuhan memberkatimu, Saudara Joseph Branham. Jangan lupa untuk memilih rekaman pesan Anda sendiri pada hari Minggu pagi untuk mendengarkan sesuai dengan kenyamanan Anda untuk mendengarkan bersama gereja, keluarga, atau secara pribadi pada hari Minggu pagi, dan kebaktian perjamuan malam dimulai pada jam 5 sore hari Minggu di zona waktu Anda 62-1007, kunci kepada pintu. Dapatkan live Anda aplikasi radio suara di www.branham.org/in/apps. Semua detailnya ada di www.branhamtabernacle.org, atau jika Anda ingin mendengarnya di YouTube, ikuti tautan dalam deskripsi saya di bawah judul. Cari YouTube David Erickson Channel, 29 September 2024, pengumuman perjamuan malam, pesan William Branham. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati Anda dan Shalom.